Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Mari kita berdoa. Kalau kami boleh menikmati hari ini ya Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami rindu agar kami terus dituntun pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar dan kami setia berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai ayat 23. Pengawas kerja paksa bangsa itu beserta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya, namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun." Lalu bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari, sama seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengawas-pengawas kerja paksa Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini?" Sesudah itu, mandor-mandor Israel pergi kepada Firaun dan berseru kepadanya, "Mengapa tuanku bertindak seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, dasar pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sekarang pergi, bekerjalah, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi batu bata yang sama jumlahnya harus kamu serahkan." Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umatmu ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu." Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita ialah "Engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali", atau dalam bahasa Toraja dikatakan "Anna ta'era mirampanani tu taumi". Saudara-saudara, semua orang tentunya mengharapkan kelepasan dari tekanan hidup yang berat. Jika ini menjadi harapan, maka sudah pasti kehadiran Tuhan menentukan kelepasan itu. Lalu bagaimana jika serasa beban makin berat dalam perjalanan bersama Tuhan? Apakah mungkin perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan akan semakin menambah beban penderitaan itu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, umat Israel
Dalam Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 23, merasa bahwa justru beban penderitaan mereka makin bertambah ketika Musa dan Harun, abdi Allah itu, datang menyampaikan berita kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Beban pekerjaan mereka menjadi semakin berat dengan tuntutan hasil pekerjaan yang tetap. Dalam situasi ini, Musa dan Harun pun mempertanyakan rencana Tuhan. Mereka menganggap Tuhan bengis terhadap orang Israel. Apakah memang demikian perlakuan Tuhan kepada umat-Nya? Cara Tuhan berkarya sesungguhnya mengajarkan umat Israel untuk mengerti rencana Tuhan bagi umat-Nya. Masalahnya justru ada pada umat Israel yang gagal memahami rencana Tuhan. Rencana pembebasan dari Tuhan dianggap sebagai bumerang bagi orang Israel. Tuhan jelas-jelas menginginkan kelepasan Israel. Penderitaan berat yang dialami umat Israel bukan rencana Tuhan, melainkan tindakan Firaun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menangkap dan memahami kehendak Tuhan apabila kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Seringkali situasi, perlakuan, dan kecerobohan kita dan orang lain yang menyebabkan penderitaan dianggap sebagai perlakuan Tuhan atas kita. Kita sering lupa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah segala gumul, kesulitan, dan penderitaan kita kepada Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya. Saudara-saudara, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan pasti dan sedang merancangkan kelepasan bagi kita, karena Ia melampaui segala kesusahan dan penderitaan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kelepasan bagi kami. Kami bersyukur firman-Mu terus diperdengarkan bagi kami untuk semakin meneguhkan iman kami, bahkan terus menuntun kami oleh Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu dalam berbagai situasi dan keadaan hidup kami. Kami pertaruhkan segala gumul, kesulitan, dan penderitaan kami kepadamu. Suka duka, susah senang, tawa tangis perjalanan hidup ini, kiranya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk terus memahami Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami. Diberkatilah kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan, dengan segala aktivitas yang kami kerjakan. Kiranya oleh hikmat Allah, kami dimampukan mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami di masa tua mereka. Ditopanglah anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit, karena duka cita, karena berbagai hal yang dijumpai. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan untuk terus memahami rancangan Tuhan atas kehidupan ini. Dan kami mohon, Tuhanlah yang sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dalam berbagai keberhasilan, kesuksesan, pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, kiranya semakin menghayati semua karena cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, terus mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Bagi bangsa kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami ditopang untuk mengemban amanah dari Tuhan, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab.
Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Kristus. Percaya dan yakinlah, Tuhan Yesus sumber kelepasan. Tuhan berkati.